Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, cara ruqyah jin bandel dan sihir menahun yang sulit untuk keluar. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan dari jamaah channel Quranic Therapy ketika telah melakukan terapi ruqyah mandiri berulang-ulang. Memang ada perubahan-perubahan yang dirasakan. Kemudian beberapa saat kemudian lagi selang beberapa waktu muncul lagi kembali penyakit ataupun gangguan yang dirasakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu jin bandel dan bagaimana mereka selalu mempengaruhi atau mengganggu seseorang. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang 3 kriteria proses masuknya jin ataupun sihir. Oke, yang pertama, tugas syaitan memang sudah menjadi kodrat mereka sejak diturunkan ke bumi ini untuk mengganggu dan menggoda Bani Adam. Ya, bersama para tentaranya, bekerja sama dengan manusia-manusia yang kufur, mereka akan selalu menggoda, mengganggu dan mempengaruhi anak cucu Adam. Jadi, pada prinsipnya segala jin apapun itu jenisnya, maka mereka memang akan selalu mengintai kita, akan selalu mengganggu kita, mempengaruhi, khususnya dari kalangan jin-jin fasik ataupun jin-jin kafir. Ya, jadi mereka ini memiliki 3 kriteria. Mereka datang dengan sendirinya, mereka datang karena kita yang mendatangkan, dan mereka datang karena didatangkan lewat sihir. Saya ulangi, datangnya jin di dalam diri seseorang atau di rumah seseorang karena itu datang dengan sendirinya. Yang kedua, karena didatangkan oleh diri kita atau orang-orang di sekeliling kita. Dan yang ketiga, karena didatangkan melalui wasilah sihir, santet, santau, tenung, telu, dan sejenisnya. Nah, kalau yang datang sendiri, ini dipengaruhi faktor apa? Karena rumah kita ini memang jarang dihidupkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas ibadah atau aktivitas yang memang mengundang datangnya malaikat. Malah sebaliknya, kita melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang mendatangkan mereka. Sehingga portal diri kita atau portal rumah tempat tinggal kita ini menjadikan rumah kita ini menjadi tempat persinggahan para jin-jin fasik atau jin-jin kafir. Mereka suka sama diri kita, mereka suka rumah kita atau tempat tinggal kita. Apalagi di rumah kita ini banyak tempat-tempat memang menjadi sarana ataupun sarang mereka bertempat tinggal di situ. Seperti tempat di satu ruangan, tempat yang gelap, kita punya jarang diterangi, tempat yang kotor, ya, atau mungkin satu tempat-tempat yang di situ memang mereka senang, ya, di pojok-pojok ruangan, di dalam ruangan yang tak ada kegiatan di dalamnya, khususnya kegiatan-kegiatan agama. Oke. Yang kedua, karena bisa faktor adanya jin nasab, ya, jin yang mengikuti kita, yang berasal dari kakek nenek moyang atau orang-orang tua terdahulu yang mereka punya perjanjian, ya, dengan para kalangan jin atau dukun-dukun, tukang-tukang yang memang ahli di bidangnya. Mereka membuat satu perjanjian ikatan agar mereka-mereka ini nanti sepeninggalnya menjaga anak turunannya, anak cucu-cucu sampai turunan-turunannya ke depannya. Entah itu perjanjian berupa pesugihan atau perjanjian berupa kanuragan, keilmuan tertentu, atau perjanjian berupa penjagaan-penjagaan tertentu yang pada hakikatnya orang-orang yang berakad ini tidak menyangka atau bahkan tidak memprediksi bahwa orang yang diikuti anak turunannya ini ternyata merasakan dampak daripada hasil perjanjian-perjanjiannya. Nah, ini datang sendiri, ya. Yang kedua, karena kita yang mendatangkan, kita yang mengundang. Kita melakukan ritual-ritual tertentu, amalan-amalan tertentu yang memang
mendatangkan jin fasik, jin kafir. Atau kita punya benda-benda, jimat-jimat tertentu, ya, yang memang kita yakini sebagai sarana kekuatan ataupun sebagai hal yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah, ini jangan sampai kita salah dalam memahami sesuatu, ya. Intinya, apapun itu benda atau jimat, selama keyakinan di hati kita, ya, ada hal yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat di samping Allah, maka ini bisa menjadi andad, menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Maka tipis, ya. Walaupun kami di sini tidak melarang saudara sekalian untuk menyimpan satu benda-benda yang tentunya yang memiliki nilai estetika seni yang tinggi. Misal kita punya benda-benda bersejarah tertentu, tetapi jangan kita lihat dari sisi mistiknya. Jangan pula kita kemudian menjadikannya sebagai andad, tandingan-tandingan yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, apapun benda itu. Ya, benda-benda kuno ataupun satu hal yang memang warisan-warisan orang-orang tua kita terdahulu. Jangan sampai ada keyakinan. Karena ini dapat mengundang datangnya jin. Jin-jin yang lainnya, tidak hanya yang ada di sekeliling itu, tetapi bisa jadi jin-jin yang memang di luar apa yang kita yakini. Oke? Yang ketiga, jin datang karena didatangkan lewat sihir, santet, teluh, dan sejenisnya. Nah, ini pun sesungguhnya tergantung orang-orang yang menghantarkan, baik mereka pelakunya sendiri, tukang sihirnya, ataupun orang yang membayar jasa tukang-tukang sihir atau dukun, bomoh, ya, dalam bahasa Melayu, ya, ataupun orang-orang pandai dalam sihir. Oke? Nah, mereka didatangkan. Perjanjiannya berapa lama waktunya? Sampai kapan? Apa targetnya? Dan seperti apa yang diinginkan? Ya, macam-macam. Para tukang-tukang sihir ini menginginkan, bisa karena menginginkan target ini linglung, tergantung jenis sihirnya. Bisa tidak punya keturunan, ataupun juga mereka misal menginginkan bangkrut usaha, perceraian, atau juga bisa penyakit marid, ya, mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan di dalam satu rumah atau tempat usaha, atau bisa juga pada hal-hal yang menyebabkan kita ini linglung, was-was, cemas, gelisah, takut, berlebihan dan sebagainya. Dan banyak sekali jenis-jenisnya. Dan waktunya pun tergantung akad mereka, perjanjian mereka dengan jin. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, apapun itu bentuknya, sihir, sekuat apapun, selama kita bergantung kepada Allah, yakin kepada Allah, membersihkan diri kita, tazkiyatun nafs, menghilangkan segala penyakit-penyakit yang ada di hati kita, ya, kemudian melakukan amal soleh, bertaubat kepada Allah, maka segala jin yang menahun, sihir-sihir bandel, jin-jin jahat yang memang sudah mengakar, sesungguhnya mereka tak ada daya pada saat kita sudah ikrar diri kita untuk hijrah kembali kepada Allah, ya, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, dan bertaubat dengan sebenar-benarnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, ya, keyakinan-keyakinan kepada selain Allah. Yakinlah bahwa sesungguhnya ketika kita sudah membersihkan diri, membersihkan jiwa, raga, pikiran kita, dan kemudian kita bergantung pada Allah, maka tidak ada yang namanya jin yang kuat di dalam diri seseorang, karena potensi ruhani kita ini semakin kuat dan berkembang. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasinya? Maka cara yang paling efektif adalah tentunya kita yang pertama meminta pertolongan Allah, memohon penjagaan Allah, perlindungan, ya, agar kita selalu dijaga, dilindungi, dan ditolong oleh Allah. Dengan cara apa? Menjaga zikir pagi petang, menjaga makan minum kita, menjaga harta yang kita dapatkan, menjaga organ-organ tubuh kita, lisan kita, mata kita, telinga, tangan, kaki, kemaluan, dan seluruh apa yang Allah berikan, selalu berada di atas ketaatan. Selanjutnya yang ketiga, lakukan terapi ruqyah mandiri. Jangan berputus asa. Anggap begini, kita telah terkena gangguan jin, sihir sekian puluh tahun misalnya. Kita menginginkan baru 1 kali, 2 kali terapi ruqyah mandiri atau mendengarkan video kami di channel, kita langsung inginkan kesembuhan. Tentunya ini suatu hal yang, mohon maaf, suatu hal yang secara hukum alam, suatu hal yang mustahil, walaupun tidak bagi Allah. Ada yang cuma 1 kali, 2 kali Allah sembuhkan.
Tetapi pada umumnya yang terjadi adalah proses pembersihan ini butuh waktu, butuh proses. Ya, ada yang cepat, ada yang butuh proses waktu. Ya, jadi jangan kita berputus asa. Teruslah melakukan terapi ruqyah mandiri. Ya, ikuti video-video kami di channel Quran, ikuti langkah-langkahnya, metode dan tekniknya. Dan sering-seringlah membaca ayat-ayat ruqyah. Kalau tak bisa baca, boleh kita mendengarkan ayat-ayat ruqyah saja. Nah, tips yang selanjutnya adalah jangan lupa bahwa sesungguhnya syaitan akan selalu mengintai kita. Jangan pernah lalai dalam setiap apapun, di waktu kapanpun dan dimanapun. Selalu ajak, libatkan Allah, ya. Selalu minta perlindungan Allah. Kita mau keluar rumah, masuk rumah, bepergian di atas kendaraan, mau makan, mau minum, tidur dan sebagainya, jangan lupa baca Bismillah. Libatkan Allah, ajaklah Allah agar kita selalu mendapatkan penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, banyak-banyak beramal soleh, bersedekah. Karena sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan segala penyakit dengan izin Allah, menolak bala, ya, banyak fadilah-fadilahnya, ya. Saya tidak bisa jelaskan di bab ini, suatu saat kita akan jelaskan. Nah, perbanyak sedekah kepada orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang lapar, berikan makan kepada mereka, berikan bantuan kepada orang-orang yang sekeliling kita, khususnya keluarga yang tak mampu, keluarga-keluarga kita yang terdekat, yang jauh, tetangga-tetangga dekat, tetangga jauh, dan siapapun yang membutuhkan. Dalam keadaan kita punya harta ataupun dalam keadaan kita tak punya harta, sama dua-duanya, tergantung niat kita. Nah, ketika kita berniat, niatkanlah untuk mendapatkan kesembuhan, niatkan untuk mendapatkan keberkahan, niatkan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Insya Allah lakukan hal ini, maka segala jin sihir bandel akan hilang. Ya, rutin lakukan terus menerus, jangan putus asa, jangan sering was-was, cemas, gelisah, tetap kuat. Minta pertolongan Allah, maka insya Allah segala jin sihir bandel akan hilang dalam diri kita. Terima kasih, demikian tips, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan terapi ruqyah mandiri dan mengikuti channel kami di channel Quranic Therapy. Al-Fakir mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.